Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di Jam BPI, Bina Pribadi Islami. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ya. Baik, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menutup aurat. Baik Kak, selanjutnya kita simak surah Al-Ahzab ayat 59. Ini perintah Allah tentang menutup aurat bagi para perempuan. Di situ hendaklah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi tidak boleh membenturkan tubuh dan diulurkan jilbabnya. Gitu ya. Baik Kak, selanjutnya kita belajar arti kata aurat. Jadi secara bahasa aurat itu artinya malu, aib atau buruk. Kalau dari bahasa Arab dari kata a'wira atau a'ra artinya menutup. Jadi aurat itu sesuatu yang harus ditutup. Kenapa? Karena tadi malu, aib atau buruk. Sedangkan secara istilah, aurat itu bagian dari tubuh manusia yang tidak boleh terlihat orang lain. Maka harus ditutup kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Apa yang dimaksud dengan kondisi darurat atau mendesak, Kak? Misalkan dalam kondisi saat seseorang akan melakukan operasi, maka harus dibuka auratnya, gitu ya. Jadi itu boleh, itu dalam kondisi darurat. Baik Kak, selanjutnya kita akan simak ya tentang Quran surat An-Nur ayat 31. Di sini kewajiban tentang menutup aurat. Kepada siapa saja aurat itu kita boleh tampakkan dan bagaimana cara menutup aurat gitu ya. Kita bahas, oke? Baik Kakak, ya kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana cara menutup aurat bagi seorang perempuan harus mengulurkan kudung ke dada. Jadi harus dilulurkan ke dada, ditutup dadanya. Selanjutnya, kepada siapa boleh dilihat? Satu, kepada suami. Nanti kalau dewasa suami kakak, begitu. Jadi ayah bunda tuh boleh saling menampakkan aurat. Yang kedua, ayah mereka orang tua. Ayah suami mereka berarti mertua ya Kak ya. Kemudian selanjutnya putra mereka atau putra-putra suami berarti anak-anak ya, anak-anak. Jadi orang tua tuh kepada anak-anaknya boleh. Jadi nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Saudara laki-laki mereka, saudara laki-laki itu kakak, adik tuh boleh. Yang penting dengan batas yang wajar. Putra-putra saudara laki mereka berarti putra-putra saudara laki-laki mereka berarti siapa? Berarti adalah om, tante gitu ya, keponakan itu tuh boleh. Putra-putra saudara perempuan mereka sama om, tante, keponakan gitu ya. Om kepada tante kalau kakak punya nanti punya adik, punya anak, jadi keponakan kita boleh. Gitu ya Kak ya. Sampai di situ dulu. Kita lanjutkan kepada siapa lagi? Putra saudara perempuan mereka. Jadi misalkan kakak punya saudara perempuan punya anak, berarti keponakan ya. Kita kalau punya keponakan boleh, yang penting batas wajar. Atau para perempuan sesama Islam boleh, sesama muslimah saling melihat, yang penting dipercaya ya. Tidak boleh dipercaya, yakin dia tidak akan menyebarkan pada yang lain atau menceritakan pada yang lain. Hamba sahaya yang mereka miliki, misalkan di rumah ada hamba sahaya boleh. Kemudian selain itu juga pelayan laki-laki itu yang tidak punya keinginan lagi untuk perempuan, nggak ada keinginan lagi untuk tertarik pada perempuan tuh boleh. Baik Kakak, selanjutnya adalah ada sebuah kisah, dia ditulis dalam sebuah hadis riwayatnya Abu Dawud. Saat itu Aisyah itu pernah menceritakan tentang Asma. Kayaknya saat itu Asma binti Abu Bakar tuh menir Rasulullah dengan memakai pakaian yang sangat tipis. Kemudian Rasulullah waktu itu langsung karena telah melihat itu langsung berpaling tuh membelakangi. Langsung beliau bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah balik tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Jadi menunjuk wajah dan kedua telapak tangan. Kalau dari hadis ini berarti semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya ada pelajaran bagus. Saat itu Rasulullah melihat Asma langsung berpaling ya. Ingat, jadi saat kita misalkan seorang laki melihat aurat wanita tidak sengaja, maka ya udah, tidak sengajanya itu yaitu rezeki. Tapi setelahnya harus berpaling. Harus berpaling, tidak boleh melihat lagi. Bukan berarti malah langsung dilihatin terus-menerus ya Kak, tapi harus berpaling seperti yang Rasulullah lakukan. Selanjutnya Kakak, ini pernyataan hadis riwayat Ahmad, pernyataan Rasulullah bahwa sesungguhnya kita itu dilarang menampakkan aurat kita terhadap orang lain kecuali yang tadi di Quran surat An-Nur ayat 31. Lalu Kak, bagaimana tentang aurat laki-laki? Di Quran surat An-Nur ayat 30 dikatakan kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan
ya, melihat hal yang tidak diperbolehkan, memelihara kemaluannya, dan demikian itu lebih baik dari mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang berbuat. Jadi menahan pandangan, memelihara kemaluannya. Selanjutnya, bagaimana batasannya? Di hadis riwayat Ahmad, ya, Rasulullah tuh bersabda, karena di antara pusat sampai lutut adalah aurat. Jadi antara pusat ini sampai lutut adalah aurat. Jadi kalau kita pakai celana harus di bawah lutut. Ustazah, berarti dada bukan aurat? Benar, tapi selayaknya untuk memenuhi adab sebaiknya ditutup. Baik Kak, cukup sekian dan terima kasih yang sudah memperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan pelajaran hari ini atau materi BPI hari ini bisa menjadikan diri kita makin kuat dalam hal menjaga aurat. Ingat, setiap diri kita itu ada auratnya yang harus dijaga dan tidak boleh ditampakkan pada orang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.